Halo Sobat Society, aku Dinda dari Ushare. Aku Ayu dari ASEAN Study Center Dan UGM. hari ini kita bakal tanya jawab tentang supporting units di Visipol UGM. Yuk langsung kita lihat. Oke, apa itu supporting unit? Mungkin Bayu mau Supporting jelasin unit dulu. adalah unit pendukung. Supporting unit adalah unit pendukung atau mungkin bisa dibilang pusat studi, pusat kajian yang ada di Visipol UGM. Ya, fungsinya supporting unit sendiri itu untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa dan juga secara tidak langsung mendorong publikasi Visipol sendiri dan juga memperluas jejaring Visipol dan UGM. Betul, dan juga jadi semacam platform buat para mahasiswa untuk networking dan juga berkreasi secara akademik dan secara soft skill, mengembangkan soft skill itu. Apa saja kegiatan yang kalian punya? Oke, mungkin kalau di Ushare kita ini fokus sama kajian kepemudaan dan isu-isu tentang youth dan juga apalagi yang happening gitu. Kurang lebih itu sih. Kalau di ASC sendiri, ASEAN Study Center itu disingkatnya ASC UGM. Kita juga sama sih kayak Ushare, pusat kajian, tapi khusus meneliti tentang apapun itu yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara, kayak gitu. Menarik. Oke, next. Apa fungsi dari supporting unit kalian? Iya, itu pasti berfungsi sih. Tapi ya kamu dulu aja. Aku dulu ya. Kalau misalnya di Ushare kita di sini ada yang namanya Jurnal Studi Pemuda. Jadi kita banyak melakukan riset penelitian. Nah, itu nanti dikaji salah satunya melalui Jurnal Studi Pemuda, tapi juga kita ada yang namanya kegiatan Bincang Muda. Itu annually 2 bulan sekali kita lakukan dan banyak banget kegiatan dan aktivitas seperti misal podcast dan juga bincang talks, bincang muda. Nah, kita di situ biasanya lebih ke yang nggak berat-berat banget lah ya, yang nggak bentuknya dalam tulisan, jadi lebih ke aktivitas dan kegiatan untuk para mahasiswa gitu. Kalau di ASC UGM sendiri kurang lebih sama sebenarnya, banyak banget kegiatan penelitian ya, kayak fokusnya meneliti, konsultansi, sama publikasi riset juga yang berkenaan dengan ASEAN. Beberapa agenda rutin yang kita lakukan itu ada International Conference on ASEAN Studies atau ICONAS, kemudian ada Network of ASEAN China Think Tanks Working Group Meeting, itu ASC berpartner dengan China. Terus ada lagi ASEAN Youth Initiative Empowerment Program, jadi itu kayak program short course gitu, biasanya di masa-masa summer gitu ya, jadi kayak summer school. Kemudian kita juga rutin publish ASEAN Notes, itu semacam kayak rubrik artikel gitu, di mana kita ngundang banyak banget mahasiswa untuk kontribusi pemikirannya dia yang kritis gitu untuk diterbitkan di website kita. Kita juga punya podcast namanya ASEAN Podcast, itu juga rutin. Dan sama kayak Ushare punya Bincang Muda, kita punya Bincang ASEAN sama ambassadorial lecture gitu. Jadi kita di sini berusaha provide space dan wadah buat teman-teman mahasiswa semua untuk berkreasi dan beraktivitas, networking juga, dan sambil jalan juga akademiknya jalan ya. Betul banget. Betul. Panjang juga ya saya. Apa saja persyaratan untuk masuk supporting unit kalian? Menarik banget sih. Sebenarnya kalau kalian rajin pantengin Instagram dan gak cuman dari official account misal Visipol UGM atau CDC, nah mereka tuh rajin banget kegiatan-kegiatan yang lagi open recruitment dan juga apa aja yang sedang kita lakukan sih. Jadi kalian harus sering-sering pantengin semua official account yang berkaitan dengan Visipol. Pasti 1-2 hal lewat lah ya, kita numpang lewat itu pasti sih. Kalau untuk ASC sendiri, kita tuh punya program internship yang memang rutin juga kita buka untuk mahasiswa, preferably mahasiswa yang angkatan akhir atau fresh grad gitu. Tapi ada minimum requirement untuk IPK-nya itu 3,25 gitu-gitu. Tapi untuk lebih detailnya kalian bisa cek berita-berita paling update-nya melalui Instagram ASC UGM di @ASCUGM. Betul, dan ini sih kalau menurut aku juga sering-sering ikut kegiatan mahasiswa karena di situ platform networking yang luar biasa ya. Kalian bisa dapat akses informasi yang terbaru, up to date. Oh ini lagi buka ini, oh ini lagi buka itu. Jadi kita bisa saling tahu dan saling kasih informasi. Betul banget.
bagaimana cara untuk bisa bergabung di supporting unit? Kayak yang tadi, cek aja Instagram. Kalau misalnya ada open recruitment, pasti syarat-syaratnya itu akan di-post di Instagram kita. Itu yang paling mudah diakses sama teman-teman gitu. Atau cek website kali ya. Website Di dan tapi kayaknya lebih happening Instagram sih. Instagram tuh lebih. kayak paling up to date dan kayaknya Lebih banyak banget. convenient ya. Banyak banget akun-akun Visipol tuh sering update-nya juga melalui Instagram sih. Jadi harus sering-sering pantengin Rajin ya. aja deh gitu. Apa program terdekat yang akan kalian jalankan? Menarik sih. Gimana Oke, nih? mungkin Mau you share dulu ya. Boleh. Jadi you share kita ini jadi salah satu tuan rumah Soprema. Nah, Soprema ini acara setiap tahun tuh ada dan lumayan besar yang kerjasama dengan Bank BRI. Itu fokusnya socialpreneur. Nah, itu tahun ini kita bakal launching 7 tahun Soprema. Terus kita juga lagi jalan riset terkait kejahatan jalanan. Itu sih untuk user saat ini. Mungkin nanti bakal lanjut akhir tahun, kita nggak pernah tahu ya. Tapi pasti bakal ada kegiatan-kegiatan baru. ASC sendiri sekarang lagi sibuk untuk menjalankan program pengabdian kepada masyarakat, itu tentang halal tourism. Jadi kita akan mengadakan bootcamp di beberapa kampung wisata dan socialize tentang halal tourism di sana gitu. Terus kemudian kita akan ada AYIP di Q4 sekitar bulan Oktober gitu insya Allah. Terus ada Bincang ASEAN juga, kemudian kita akan publish ASEAN Monograph. Jadi kita tahun lalu bikin monograf gitu, terus terbitnya di tahun ini. Kemudian ada lagi Bincang ASEAN, dan yang paling dekat kita akan rilis beberapa episode ASEAN Podcast. Lanjut ya. Oke. Apa kegiatan paling berkesan yang pernah kalian jalani? Oke. Menarik sih, banyak sih yang berkesan sebenarnya. Lama ya? Udah Enggak lama juga ya? sih, aku masih baru BTW. Oke. So far ya, karena aku masih baru, tapi aku udah alhamdulillah mendapatkan beberapa pengalaman yang bagi aku very apa ya, make me grow a lot. Jadi mungkin karena kita banyak fokus di riset dan publikasi, sebenarnya turun lapangan sih menurut aku tuh paling fun, karena di situ wadah bagi aku nggak cuman buat belajar, tapi ketemu banyak orang dan juga ngelatih soft skill aku. Apalagi turun lapangan tuh kita nggak pernah tahu sih what kind of orang-orang yang kita bakal temui dan juga apa yang bakal terjadi di lapangan. Jadi bagi aku itu menyenangkan banget sih. Itu salah satu perks of working at research institution gitu ya. Jadi kayak kita banyak banget belajar, kayak setiap hari tuh dapat insight yang baru. Kalau aku di ASC ya berarti insight tentang ASEAN itu jadi lebih kaya gitu. Sama ya itu sih networking skillnya juga jadi lebih baik gitu ketika kita kerja di situ. Itu aja sih. Terus kalau untuk kegiatannya itu yang berkesan, aku udah 3 tahun kebetulan di ASC. Jadi udah beberapa kali terlibat dalam kegiatan-kegiatan ASC. Terus yang paling berkesan menurutku sih di ASC itu kita suka ditawarin untuk ikut seminar internasional gitu. Jadi ya udah itu sempet ke Cina gitu kan. Ya udah itu sih seru. Sama summer course itu sih. Sebenarnya banyak banget sih, lebih ke riset ya kita tuh. Betul gitu sih. Tapi balik lagi ya, riset itu kan nggak cuman kita turun lapangan, nggak cuman nulis, ngadep laptop. Bagi aku riset itu sih personally paling fun, turun lapangan dan ketemu banyak orang itu sih. Next adalah momen suka dan duka yang pernah dialami selama menjadi anggota dari support units. Aku dulu kali ya. Boleh. Nah, kalau yang aku rasain nih sebelum corona itu ya itu tadi ya, belajar banyak gitu, jadi bisa field researching gitu. Tapi begitu corona itu jadi nggak bisa kemana-mana, terus segalanya tuh harus di convert ke mode virtual gitu, and it's really challenging actually. Gitu sama sih sebenarnya, ya kan? Kurang lebih karena COVID ini berubah segala our working dynamic juga kan. Jadi lagi kalau kita harus turun lapangan itu kan pasti nggak susah banget gitu loh zaman kemarin. Dan juga di kantor sih kerasa banget sepinya karena kan dibatasi ya kemarin masuk kantor, nggak banyak orang, jadi sosialisasi sangat terbatasi. Benar banget. Dan tiap ke kampus tuh sepi, gak ada mahasiswa gitu ya. Udah sih. Vibe-nya udah beda lah ya.
Gitu aja sih. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang ASC, UGM dan juga Ushare, bisa follow Instagram Ushare lembaga kita. Visipol. Ushare Visipol. Sorry Kat, Ushare tadi. Ushare Visipol. Sama ASC UGM. Ada website juga nggak sih? website ada. Ada. asc.visipol.ugm.ac.id. Subscribe juga YouTube-nya ASEAN Study Center UGM di YouTube. Oke. Ushare Sama juga sih ada kan? kurang lebih Ushare juga ada YouTube dan juga ada website ya, kalian bisa check out Ushare Visipol, websitenya juga sama. Di situ kalau di website ada short article tentang riset yang mungkin kemarin kita udah jalani, terus juga di YouTube kita juga ada semacam pembahasan terkait isu-isu youth dan kepemudaan. Pesan-pesan untuk Gamada muda, belajar aja yang bener, terus perbanyak networknya, jangan kuliah pulang. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari aku, perbanyakin turun ke sana dan juga belajar itu nggak hanya dari kelas, tapi juga ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang, itu menurutku investasi dan networking yang luar biasa. Oh, sama ini sih, rajin-rajin cari kesempatan untuk exchange. Gitu. Itu akan menjadi life changing experience buat kamu gitu.